Pria ini bernama Kan Inho. Dia merupakan seorang duda beranak satu yang mana anaknya tinggal bersama ibunya di Seoul. Istrinya sudah lama meninggal dan hari itu dia sedang dalam perjalanan menuju sebuah daerah bernama Mujin. Inho akan menjadi guru seni untuk mengajar anak-anak tunarungu di sana. Tiba-tiba di tengah perjalanan, tak sengaja Inho menabrak seekor rusa yang membuat mobilnya mengalami kerusakan, sehingga ia terpaksa membawa mobilnya itu ke sebuah bengkel. Namun karena mekaniknya masih harus memperbaiki mobil yang lain dan Inho juga harus mengejar waktu, dia nekat untuk langsung menuju sekolahnya. Akan tetapi, baru saja menyalakan mesin, mobilnya kembali ditabrak hingga mobil pun semakin rusak berat. Pengendaranya seorang wanita bernama Soyujin, seorang aktivis kemanusiaan. Dia akhirnya memberikan tumpangan pada Inho untuk menebus rasa bersalahnya. Bersama Yujin, Inho diantar ke sekolah. Dan tak hanya itu, Yujin juga menawarkan diri agar dia saja nantinya yang membayar biaya perbaikan mobil Inho. 견적 나오면 연락 주세요. 이 동네 경찰들이랑 다 오빠 동생 먹는 사이거든요. Inho memasuki sekolah dan langsung menuju kantor kepala sekolah bernama I Gangbok. Kedatangannya di sana disambut hangat oleh Gangbok. Hal itu dikarenakan Inho merupakan rekomendasi dari teman sekolahnya dulu yang juga sekaligus dosennya Inho. Kepala administrasi bernama I Gangsok datang yang mana ternyata Gangsok dan Gangbok merupakan saudara kembar identik. Gangsok meminta Inho untuk membayar uang pembangunan sebesar 50 juta won sebagai syarat agar Inho bisa mengajar di sekolah itu. Sayangnya, Inho tak memiliki uang sebanyak itu dan meminta bantuan pada ibunya. 교수님 소개라. Esoknya Inho memulai pelajarannya. Di hari pertama mengajar, dia meminta para murid untuk melukis apel yang sudah disusunnya rapi di atas meja. Inho lalu mendekati seorang murid yang bernama Yondu dan memuji lukisannya. Tapi sayangnya pujiannya itu sama sekali tak ditanggapi. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba seorang murid masuk ke kelas di tengah jam pelajaran, di mana murid tersebut bernama Minsu. Inho yang menegurnya dibuat terdiam saat Minsu menunjukkan wajahnya yang penuh lebam. Inho lalu menemui salah satu guru senior bernama Pak Boyun. Dia ingin tahu seperti apa sifat para murid yang ada di sana. Karena menurutnya seperti ada yang aneh yang tersirat dari wajah beberapa murid yang dia perhatikan. Boyun pun mengatakan bahwa tak ada hal yang aneh dari murid-murid di sana. Semua yang dirasakan Inho hanya dikarenakan Inho belum terbiasa saja di sekolah itu. Dia pun menambahkan kalau Minsu baru saja kehilangan adik satu-satunya yang meninggal karena kecelakaan. Dan soal luka lebam di wajah Minsu tak perlu diambil pusing. Biasalah laki-laki katanya. 저한테도 아직 마음을 잘 안 열어요. Malam itu saat Inho akan pulang tiba-tiba dia mendengar suara teriakan. Dengan rasa penasaran, Inho mengikuti asal suara itu yang ternyata berasal dari toilet wanita. Terdengar rintihan kesakitan di sana, yang mana kemudian Inho menanyakan keadaan di dalam. Tapi entah kenapa suara itu tiba-tiba saja berhenti. Inho ingin membuka pintu, tapi tiba-tiba penjaga sekolah datang dan memintanya pergi karena dia akan segera menutup gerbang sekolah. Inho mengiyakan dan bertanya tentang suara yang tadi dia dengar. Si penjaga sekolah bilang kalau hal itu sudah biasa terjadi di sana sebagai pelepas emosi dari para murid katanya. Si penjaga juga menegur Inho agar tak sembarangan masuk ke toilet wanita yang mana hal itu akan menimbulkan fitnah nantinya. 여기 애들은 현관문 잠글 거니까 얼른 퇴근하세요. Keesokan harinya Inho memberikan uang pembangunan yang diminta Gangbok. Di sana dia bertemu dengan seorang polisi bernama Jang yang merupakan rekan baik Gangbok. Setelah itu dia kembali ke kantor guru dan terkejut melihat Boyun tengah memukuli Minsu dengan sangat keras. Tapi yang lebih mengejutkan guru-guru lain yang ada di sana terlihat tak peduli seolah mereka tak merasakan keberadaan Boyun dan Minsu. Inho segera menanyakan kenapa Boyun menghukum Minsu seperti itu dan Boyun dengan santai menjawab kalau Minsu diam-diam meninggalkan asrama sekolah tadi malam.
Dia tak mau Minsu mengalami nasib seperti adiknya yang juga keluar tanpa izin dan berakhir meninggal. 그것도 여자애들 둘이나 데리고. Nah, saat itu Inho terlihat hendak pulang dan secara tak sengaja dia melihat muridnya yang bernama Yuri duduk di jendela asrama. Inho tentu saja panik karena tak ingin terjadi apa-apa dengan Yuri. Dia berlari ke kamarnya dan menarik Yuri dari jendela. Yuri sendiri justru terkejut dan segera menjauh dari Inho. Terlihat jelas ekspresi ketakutan yang terpancar dari wajahnya. Dan tak hanya itu, Inho bisa merasakan ada traumatis besar yang tersirat dari mata Yuri. Inho menenangkan Yuri dan meminta maaf atas tindakannya yang mungkin berlebihan. Hal itu membuat Yuri sedikit mempercayainya dan menarik jas Inho saat Inho hendak pergi. Ternyata Yuri ingin menunjukkan sesuatu pada Inho. Dia dibawa ke koridor yang menuju lantai bawah, yang mana setelah mengantarnya ke sana, Yuri pun kembali ke kamarnya. Inho yang merasa penasaran mendekati ruang tersebut, yang ternyata itu merupakan ruang pencuci pakaian. Betapa terkejutnya Inho saat melihat seorang wanita tengah menyiksa Yondu dengan menenggelamkan kepalanya ke dalam mesin cuci yang berputar. Inho segera menarik Yondu dan menegur si wanita itu. Rupanya dia merupakan pengawas asrama bernama Yunjai. Tanpa rasa bersalah, Yunjai mengatakan bahwa apa yang dia lakukan hanya sekedar untuk mendidik murid agar menuruti peraturan sekolah. Inho tentu saja marah karena menurutnya seorang murid tak pantas dihukum sekeras itu. Dia mengancam akan menjebloskan Yunjai ke penjara jika hal seperti itu terjadi lagi ke depannya. 당신 미쳤어? 당신 한 번만 더 이딴 짓 하면 공방 먹이 줄 테니까 알아서 해. 여두야. Keadaan Yondu yang pingsan membuat Inho membawanya ke rumah sakit. Dia menghubungi Yujin untuk meminta bantuannya. Inho menceritakan semua hal yang terjadi di sekolah itu, termasuk hukuman-hukuman yang menurutnya sama sekali tak masuk akal. Yujin lalu meminta Inho untuk menghubungi saja keluarga Yondu. Tapi sayangnya, Yondu ternyata anak yatim piatu dan tak memiliki sanak famili. 이건 차별이 아니라 폭행이에요. Keesokan harinya saat jam pelajaran, Inho menenangkan Yuri yang khawatir dengan kondisi Yondu. Tak lama, ia dipanggil Gangbok untuk membicarakan masalah Yondu. Mereka menyesali tindakan Yunjai yang terlalu keras dalam mendidik murid. Gangbok pun berjanji akan memberikan sanksi disiplin pada Yunjai. Bahkan untuk menebus rasa bersalah, mereka menawarkan diri untuk mengurus segala perawatan Yondu dan menanyakan rumah sakit tempat Yondu dirawat. 교육하는 과정에서 문제가 있었다고요. Di malam harinya, Inho mendapat telepon dari Yujin, yang mana dia ingin memberitahu sesuatu yang penting mengenai Yondu dan mengajak Inho untuk membicarakannya di luar rumah sakit. Setelah bertemu dengan raut wajah sedih, Yujin mengatakan bahwa Yondu merupakan korban pelecehan. Tentu saja hal itu membuat Inho terkejut. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pelakunya ternyata Gangbok, kepala sekolah mereka. Semula Inho pun tak percaya, tapi kemudian Yujin memberikan secari kertas yang berisi curahan dan pengakuan dari Yondu, di mana ternyata bukan hanya Yondu yang mengalami nasib serupa, tapi juga Yuri dan Minsu. Di sana Yondu mengungkap si pelaku ternyata bukan hanya Gangbok, tapi juga Gangsok dan Boyun. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, Boyun melakukan hal itu kepada Minsu yang notabene murid laki-laki. Inho lalu mengajak untuk melaporkan hal itu pada polisi. Tapi menurut Yondu, petugas Jang yang menangani kasus itu malah mengembalikan mereka ke sekolah saat mereka melaporkan pelecehan yang terjadi. Itu sebabnya mereka menghukum Yondu dan yang lainnya jika berani membuka mulut. Inho juga menemukan fakta bahwa ternyata Yunjai adalah selingkuhannya Gangbok, yang tentu saja hal itu membuat Inho panik mengingat dia sudah memberitahu mereka di mana Yondu berada. 윤자애라는 생활지도 선생 알아보니까 Di sisi lain saat itu Yunjai bersama Gangbok dan Boyun mendatangi rumah sakit tempat Yondu dirawat. Untunglah Yondu dengan pintar bersembunyi di dalam lemari hingga membuatnya selamat dari keberingasan Yunjai DKK.
Keesokan harinya Inho membawa Yondu dan Yuri ke kantor Yujin, di mana di kantor HAM itu dia meminta agar mereka menceritakan kembali pelecehan yang mereka alami, yang mana Yujin dan rekannya akan merekam semua itu untuk dijadikan sebagai barang bukti. 잠깐 와보라고 하시는 것 같았어요. 벌거벗고 있는 영화가 보였습니다. 교장 선생님이 들어와서 바지를 괜찮아. Di malam harinya Inho terkejut dengan kedatangan ibu dan anaknya. Rupanya si ibu datang untuk membuat upacara kematian istrinya Inho. Selain itu, si ibu juga membawa pohon keberuntungan yang mana Inho diminta untuk memberikannya kepada Gangbok sebagai ucapan terima kasih karena sudah menerima Inho bekerja di sana. Keesokan harinya setelah mengumpulkan semua bukti, Eugene mendatangi kantor dinas pendidikan untuk melaporkan kasus itu. Tapi rupanya pihak dinas pendidikan menolak dengan alasan kalau pelecehan itu terjadi di asrama sekolah dan di luar jam pelajarannya pula, yang mana mereka tak punya tanggung jawab apapun di sana. 번이 아니라니까요. 아줌마! Tak menyerah, Eugene mendatangi kantor polisi. Tapi sudah bisa ditebak, petugas Jang juga menolak laporan tersebut, yang mana dia beralasan kalau hal itu tak mungkin dilakukan oleh Gangbok, karena selama ini dia dikenal sebagai pemuka agama yang taat dan terpandang. Tentu saja petugas Jang menolak laporan itu, karena dia sendiri merupakan polisi korup yang sudah lama bekerja sama dengan Gangbok dan menerima banyak uang sebagai tutup mulut. Eugene merasa putus asa, tapi kemudian dia mendapat telepon dari media yang mengabarkan bahwa mereka bersedia meliput kasus yang sedang Eugene kerjakan. 나 영훈인데 서울에 있는 지금 내려온다니까 빨리 센터로 와. 알았어요. 바로 갈게요. Di sisi lain, Inho yang saat itu ingin memberikan pohon titipan ibunya tak mampu masuk ke dalam ruangan Gangbok, di mana dia mendengar Boyun sedang menghajar Minsu untuk memberitahukan keberadaan Yondu dan Yuri. Ironisnya, bukannya menghentikan, Gangbok dan Gangsok yang ikut menyaksikan hal itu justru semakin memprovokasi Boyun. Tapi kemudian saat Boyun ingin menghantam Minsu dengan stick golf, Gangbok mencegah dan menyuruh Boyun mencari tempat lain yang lebih aman katanya. Boyun pun menurut dan membawa Minsu keluar. Di sana, Inho semakin marah melihat kekejaman Boyun dan yang lainnya. Tak ada rasa penyesalan di wajah mereka, tak ada rasa bersalah sama sekali. Terlebih lagi, dia semakin marah melihat wajah Minsu yang babak belur. Dia tak kuasa menahan emosinya. Dia segera berbalik dan menghantam Boyun dengan pot bunga yang dibawanya. Singkat cerita, Inho membawa Minsu ke kantor Eugene. Di sana, mereka meminta Minsu menceritakan seperti apa perlakuan yang diterimanya dari Boyun. Disinilah terungkap sebuah kenyataan pahit, yang mana ternyata adiknya Minsu juga merupakan korban pencabulan yang dilakukan Boyun. Dia bercerita kalau setiap pulang sekolah, mereka berdua dibawa ke rumah Boyun, di mana di sana secara bergilir mereka dipaksa melayani nafsu bejat Boyun. Jika mereka melawan, maka Boyun akan mengajar mereka habis-habisan. Itulah kemudian karena tak tahan dengan semua penderitaan itu, adiknya Minsu nekat untuk mengakhiri hidupnya. 선생님 집이랑 밤새 맞았습니다. 기숙사 목욕탕에서도. Media kemudian mempublikasi hal itu, yang ternyata cukup menarik perhatian publik. Mereka menaruh rasa simpati besar atas apa yang terjadi pada Minsu dan yang lainnya. Bahkan kemudian polisi akhirnya menangkap Gangbok, Gangsok, dan guru Boyun. Namun penangkapan itu ternyata hanyalah gimik untuk meredakan kemarahan publik, di mana petugas Jang tak ingin dianggap tutup mata atas apa yang mereka lakukan.
Dia menyuruh Gangbok untuk mencari pengacara handal dalam membela mereka nantinya dan meminta mereka agar bersikap baik untuk beberapa waktu ke depan. 어르신들이 따먹은 애기들처럼 귀 닫고 입국. Singkat cerita, persidangan dimulai. Masyarakat terpecah menjadi dua kubu. Banyak yang mendukung langkah Eugene, tapi tak sedikit juga orang-orang yang membela para pelaku, khususnya Gangbok dan Gangsok. Di mana hal itu membuat para pelaku lebih percaya diri dengan menyatakan bahwa mereka tak bersalah sepenuhnya. Para saksi hari itu kemudian dipanggil. Saksi pertama adalah penjaga sekolah, di mana dia menyatakan bahwa selama dia bekerja di sekolah itu, tak ada hal mengerikan seperti apa yang sedang terjadi saat itu. Bahkan ketika saksi dua dipanggil, dia yang merupakan dokter yang mengeluarkan hasil visum justru menyatakan bahwa saat ia memeriksa Yuri, tak ada rasa trauma yang ditunjukkan Yuri seperti layaknya korban pelecehan. Di mana dari kalimat itu dia seolah menjelaskan bahwa bisa jadi robeknya selaput darah Yuri kemungkinan bukan dari pelecehan, tapi dari hal yang lain. Kesaksian itu membuat Inho dan yang lainnya kecewa. Sudah bisa dipastikan kalau penjaga sekolah dan si dokter berada di pihak pelaku. Lalu untuk sekedar menghibur diri, Inho mengajak Eugene, Yondu, Yuri, dan Minso menghabiskan waktu di pantai. 뭐라는 거예요? Esoknya persidangan kembali dilanjutkan, di mana kali itu giliran Yuri yang akan memberikan kesaksiannya. Dengan segala keterbatasannya, dia menceritakan bagaimana mengerikannya perlakuan Gangsok padanya, yang membuatnya selalu ketakutan setiap kali melihat Gangsok. Bahkan ketika Gangsok berteriak padanya dan menyangkal semua tuduhan itu, Yuri hanya bisa diam dan menangis ketakutan hingga membuatnya mengompol. Malam itu Inho diminta datang oleh dosennya dulu, Profesor Kim, yang mana dialah yang merekomendasikan Inho sebelumnya. Tapi betapa kagetnya Inho karena di sana juga ada pengacara dari pihak pelaku. Ternyata dia ditawari sejumlah uang agar menarik kasus tersebut. Inho tentu saja menolak. Tak mudah baginya melupakan penderitaan Yondu, Yuri, dan Minsu. Rasa tanggung jawabnya sebagai manusia membuatnya meninggalkan tempat itu. 강 선생, Akan tetapi rupanya bukan hanya dia saja yang ditawari, tapi juga keluarga Yuri dan Minsu. Ayah Yuri yang memiliki keterbelakangan mental menerima uang damai itu. Sementara nenek Minsu yang hidup di bawah garis kemiskinan juga tergiur dengan uang damai yang ditawarkan. 제대로 돌봐줄 부모가 없는 애들만 골라서 건드린 거야. Hari itu persidangan akan dimulai. Inho terkejut saat melihat kedatangan ibunya yang marah karena Inho lebih memilih berhenti mengajar dan mengurus anak-anak itu daripada memikirkan masa depan anaknya. Tapi Inho mengatakan bahwa apa yang dia lakukan saat itu justru untuk membuat dirinya menjadi ayah yang lebih baik untuk anak perempuannya. 좋은 아빠가 될 자신이 없어. Sidang pun kembali dilanjutkan. Hari itu giliran Yondu yang memberikan kesaksian dan menceritakan perlakuan Gangbok padanya. Meskipun awalnya si pengacara terlihat ingin membuat Yondu bingung dengan menyebut kalau bisa saja yang melakukannya adalah si Gangsok, yang mana memang mereka kembar identik. Tapi Yondu menunjuk dengan pasti kalau yang melakukannya adalah pelaku yang mengerti bahasa isyarat, yaitu Gangbok, sang kepala sekolah. 다른 사람들에게 이 얘기를 하면 죽여버릴 거야. 두 사람에게 이 수화를 했더니 한 사람이 알아듣고 얼굴이 일그러졌습니다. 바로 저 사람이 교장 선생님입니다. Persidangan hari itu berakhir cukup memuaskan. Yondu berhasil membuktikan kesaksiannya yang melegakan semua yang hadir. Bahkan ibunya Inho yang turut mengikuti jalannya persidangan mulai mengubah cara pandangnya. Dia mulai mengerti dengan semua perjuangan Inho kepada anak-anak tersebut. Di malam harinya, Minsu menemui Inho. Dengan penuh semangat, dia sudah mempersiapkan semuanya untuk memberikan kesaksian esok. Tapi kemudian Inho memberitahu soal uang damai yang diterima neneknya, yang membuat Minsu tak kuasa menahan tangisnya.
Dia merasa marah dengan semua keadaan yang tak berpihak padanya, dengan semua yang terjadi pada dirinya dan adiknya. Keluarganya tetap saja memikirkan uang. 미안하다 민수. Kita kemudian diperlihatkan Yondo menemui Inho. Di sana, Yondo mengaku baru teringat bahwa saat terjadi pelecehan itu di kantor Gangbok, tak sengaja dia melihat sebuah CCTV di sana. Tentu saja hal itu membuat Inho bersemangat. Dia bersama Eugene diam-diam mendatangi sekolah dan mencari CCTV yang dimaksud Yondo, yang mana akhirnya mereka menemukan CCTV tersebut. Bukti kuat itu mereka berikan kepada jaksa yang membela kasus mereka, di mana saat rekaman itu dinyalakan, semuanya sama persis dengan apa yang dinyatakan oleh Yuri dan Yondo. Jaksa pun berjanji akan menyertakan bukti itu di persidangan terakhir nanti, yang sudah jelas kemenangan pasti akan berada di pihak mereka. 변호사라도 어쩔 수 없을 겁니다. Sidang terakhir pun dimulai. Hakim mulai membacakan hasil keputusannya, di mana para pelaku dinyatakan bersalah dan akan memberikan mereka hukuman berat. Tapi berhubung para pelaku tak punya catatan kriminal sebelumnya, serta ditambah para pelaku memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan kota, hal ini menjadi pertimbangan bagi hakim. Di mana kemudian hakim menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara dengan 2 tahun masa percobaan kepada Boyun. Dan kepada Gangbok serta Gangsok, hakim hanya menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Hal itu tentunya membuat Inho dan yang lainnya sangat kecewa. Keputusan itu dirasa tak adil. Mereka tak terima dengan hukuman yang diberikan begitu ringan, mengingat betapa kejamnya pelaku terhadap para korban. Namun melihat semua itu, Inho pun menyadari kalau seluruh petugas di sana sudah pasti dibeli oleh Gangbok dan keluarganya. Tak hanya si pengacara tentunya, tapi juga si hakim. Dan yang lebih parahnya, jaksa yang membela mereka pastinya sudah dibayar juga. Itu terbukti dengan tak ditampilkannya rekaman CCTV yang telah Inho berikan kemarin. Beberapa bulan kemudian, Minsu yang masih menyimpan rasa dendam menemui Boyun yang sudah bebas. Dia sudah muak dengan semua ketidakadilan yang diterimanya dan ingin menghukum Boyun dengan caranya sendiri. Hingga malam itu, dengan nekat dia menghujamkan pisau ke perut Boyun. Akan tetapi pisau yang ditancapkannya ternyata tak begitu dalam, yang mana membuat Boyun kembali bisa melawan. Dia balik memukul Minsu yang tak bisa berbuat banyak. Sementara itu di sisi lain, Inho dan Eugene terlihat berusaha mencari Minsu. Hingga akhirnya Inho melihat Minsu sedang berusaha menahan Boyun agar tak bisa menghindari datangnya kereta api. Ya, saat itu Minsu nekat mempertaruhkan nyawanya demi untuk balas dendam. Kepergian Minsu seperti itu membuat publik dan para aktivis HAM melakukan demo di depan pengadilan. Mereka marah dan menuntut hakim untuk kembali mempertimbangkan kasus itu. Tapi ya tetap saja hakimnya seperti sudah menutup mata dan polisi kemudian menangkap Inho serta para pendemo lainnya. 항소가 결국 기각됐어요. 내가 너무 오랜만에 연락한 건 아닌지 모르겠네요. Di akhir film diceritakan kalau Inho sudah kembali ke Seoul. Eugene saat itu mengirim email dan mengabarkan kalau dia dan aktivis lainnya masih berusaha mengajukan banding untuk kasus Yondo dan Yuri. Meskipun perjuangan mereka terlihat tak berguna, tapi paling tidak anak-anak yang memiliki keterbatasan harus merasa bahwa mereka sama seperti anak normal lainnya, yaitu diperjuangkan. Dan film pun selesai.